kamu itu wanita gersang. Papan triplek. Percuma nikah sama kamu kalau nggak bisa kasih anak. Itulah kata-kata terakhir suamiku sebelum dia melempar koperku keluar rumah. Dia menceraikanku demi menikahi wanita lain yang katanya lebih subur. Dia pikir aku adalah penyakit di hidupnya. Tapi takdir punya selera humor yang kejam. Sebulan setelah aku menikah lagi dengan pria lain, aku langsung hamil kembar. Sementara dia, 3 tahun menikah dengan istri barunya, tetap tidak punya anak. Dan saat hasil lab keluar, ternyata bukan rahimku yang gersang, tapi bibit dialah yang busuk. Inilah kisah pembalasanku yang diam tapi mematikan. 5 tahun, waktu yang cukup bagi seseorang untuk menyelesaikan kuliah, membangun karir, atau bahkan melihat seorang bayi tumbuh menjadi balita yang lincah berlarian. Namun bagi Rania, 5 tahun hanyalah rentetan kalender yang berisi kehampaan. Rania mematut dirinya di depan cermin besar di kamar tidurnya. Gaun sifon berwarna peach membalut tubuhnya yang ramping dengan pas. Wajahnya dipulas makeup natural, mencoba menutupi lingkar hitam di bawah. Matanya, jejak dari malam-malam, panjang yang dihabiskan untuk menangis diam-diam. Rania, lama banget sih dandannya. Mama sudah telepon terus dari tadi. Teriakan Arman dari lantai bawah membuat bahu Rania tersentak. Buru-buru ia menyambar tas tangannya dan berlari kecil menuruni tangga. Di sana, suaminya sudah berdiri dengan wajah masam, mengetuk-ngetukkan kunci mobil ke telapak tangan dengan tidak sabar. Maaf mas, tadi aku merapikan jilbab sebentar, cicit Rania pelan. Arman mendengus, matanya memindai Rania dari atas ke bawah dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan tatapan memuja, melainkan tatapan menilai barang dagangan. Pakai lipstik yang lebih merah dikit kenapa? Biar nggak kelihatan pucat kayak orang sakit. Nanti dikira aku nggak ngasih makan istri. Rania menelan ludah yang terasa pahit. Iya mas, rumah ibu mertua Bu Ratna sudah dipenuhi deretan mobil ketika mereka tiba. Hari ini adalah acara arisan keluarga besar. Acara yang bagi Rania lebih mirip sebuah sidang pengadilan terbuka daripada kumpul keluarga. Begitu Rania melangkah masuk, aroma opor ayam dan suara tawa riuh menyambutnya. Namun, atmosfer hangat itu seketika terasa dingin saat mata Bu Ratna menangkap sosoknya. Nah, ini dia pasangan kita yang paling santai. Suara Bu Ratna melengking, sengaja dikeraskan agar seluruh tamu menoleh. Jam segini baru datang. Mentang-mentang nggak punya buntut yang harus diurusin, jadi bisa bangun siang ya. Gelak tawa pecah di ruang tamu. Wajah Rania memanas. Ya baru saya di peluru pertama sudah ditembakkan. Rania mencoba tersenyum sopan, menyalami satu persatu tante dan sepupu Arman. Ia berusaha menyibukkan diri. Ia menuju dapur, berniat membantu menata piring kotor, namun tangan Bu Ratna menahannya. Nggak usah sok rajin di dapur. Sini duduk. Bu Ratna menarik lengan Rania sedikit kasar, mendudukkannya tepat di sebelah sepupu Arman, Dita yang sedang menyusui bayinya yang gemuk. Itu adalah jebakan. Rania tahu itu. Lihat tuh anaknya Dita, lucu banget ya. Bu Ratna mencubit pipi bayi itu, lalu matanya melirik tajam ke arah perut Rania yang rata. Dita ini nikahnya setahun setelah kamu loh. Ren, tapi lihat anaknya udah mau jalan. Subur banget. Nggak kayak. Bu Ratna menggantung kalimatnya, membiarkan imajinasi para tamu yang melanjutkannya. Seorang tante yang duduk di pojok ikut menimpali sambil mengunyah kue nastar. Iya loh Ran, kamu KB ya? Jangan lama-lama nunda. Nanti kering loh rahimnya. Rania nggak nunda kok tante. Jawab Rania lirih, suaranya bergetar. Mungkin belum rezeki dari Allah. Halah alasan, sembur Bu Ratna. Rezeki itu dijemput, bukan ditungguin doang sambil bengong. Kamu itu yang kurang usaha. Makan tuh dijaga, jangan diet terus biar kurus. Laki-laki itu senang lihat istri badannya isi dikit biar kuat nampung janin. Rania menunduk, meremas rok gamisnya. Matanya mencari sosok Arman. Ia berharap suaminya datang, merangkul bahunya atau setidaknya mengalihkan pembicaraan, tapi Arman ada di teras, sedang asyik merokok dan tertawa lepas bersama bapak-bapak, seolah tidak peduli istrinya sedang dikuliti hidup-hidup di dalam. Maaf ya Ran, Bu Ratna kembali bersuara, kali ini nadanya lebih rendah tapi lebih berbisa. Mama tuh malu sama besan-besan mama, tiap ketemu orang ditanyain, kapan gendong cucu dari Arman? Yes, mama bingung jawabnya. Masak mama harus bilang kalau menantu mama itu. Bu Ratna mencondongkan tubuhnya, menunjuk perut Rania dengan telunjuknya, yang berhias cincin emas besar. Kalau menantu, mama itu papan triplek, depan belakang rata, dalamnya kosong melompong, kayak kebun gersang yang nggak bisa ditanami apa-apa. Hening sejenak,
lalu tawa yang lebih keras meledak. Beberapa sepupu menutup mulut menahan kikik, sementara yang lain memandang Rania dengan tatapan kasihan yang merendahkan. Air mata Rania sudah menggenang di pelupuk, tapi ia tahan sekuat tenaga. Ia tidak boleh menangis di sini. Menangis hanya akan membuat Bu Ratna semakin puas. Perjalanan pulang terasa mencekam. Hanya ada suara deru mesin mobil dan AC yang berembus pelan. Rania menatap jalanan lewat jendela, air matanya akhirnya tumpah dalam diam. "Kamu bisa berhenti nangis nggak sih?" Suara Arman memecah keheningan, dingin dan tajam. Rania menoleh, menatap profil samping suaminya. "Mas tadi dengarkan Mama ngomong apa?" "Mas kenapa diam saja?" "Aku dipermalukan di depan semua orang, Mas." Arman memukul setir dengan kesal. "Ya karena Mama benar. Kamu tuh baperan banget jadi orang." "Mama cuma pengen cucu Rania, wajar orang tua ngomong gitu." Tapi kata-kata Mama menyakitkan, Mas. Dibilang gersang, dibilang papan triplek, isak Rania. "Ya makanya buktiin kalau kamu bukan wanita gersang," bentak Arman. Mobil sedikit oleng karena emosinya. "Aku tuh capek, Ran. Capek ditanyain orang kantor. Capek dengerin omelan Mama. Kamu pikir aku nggak malu? Teman-temanku anaknya udah masuk TK. Aku pulang ke rumah masih sepi kayak kuburan." "Kita sudah periksa, Mas. Dokter bilang." "Halah dokter," potong Arman cepat. "Kamu tuh yang kurang doa, kurang jamu. Coba kamu turutin kata Mama. Minum tuh jamu pahit yang dikasih kemarin. Jangan dibuang diam-diam. Usaha dong jadi istri yang berguna." Rania terdiam. Tenggorokannya tercekat rasa sakit yang luar biasa. Bukan hanya rahimnya yang dituduh kosong, tapi hatinya kini terasa dilubangi oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Malam itu, Rania tidur memunggungi suaminya. Di dalam gelap, ia mengelus perut datarnya sambil membatin dengan pedih. "Apakah benar aku wanita yang rusak? Apakah aku memang tidak pantas menjadi seorang ibu? 5 tahun pernikahan ini rasanya bukan lagi sebuah ibadah, melainkan sebuah hukuman tanpa akhir." 1 bulan setelah kejadian di acara arisan itu, suasana rumah berubah menjadi sedingin kamar mayat. Arman jarang pulang. Kalaupun pulang, dia tidak pernah menyentuh masakan Rania, apalagi menyentuh Rania. Sore itu, hujan turun rintik-rintik. Rania sedang melipat pakaian di ruang tengah ketika pintu depan terbuka. Arman pulang, tapi dia tidak sendiri. Di belakangnya, mengekor seorang wanita muda dengan pakaian modis yang membentuk lekuk tubuh. Wajahnya cantik, makeup tebal, dan dia menggandeng lengan Arman dengan sangat posesif. Rania berdiri, pakaian di tangannya terjatuh, "Mas." "Siapa dia?" Arman tidak menjawab. Dia melepaskan sepatunya dengan santai, lalu duduk di sofa seolah Rania tidak ada. Wanita itu, Siska, duduk di sebelahnya, menyilangkan kaki dan menatap Rania dengan senyum miring yang meremehkan. "Duduk, Ran. Ada yang mau aku omongin?" kata Arman datar. Rania duduk di kursi seberang, jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit. "Mas, dia siapa? Kenapa dibawa ke rumah kita?" "Kenalkan, ini Siska." Arman menunjuk wanita itu. "Dia rekan kerjaku. Dan calon istri baruku." Dunia Rania berhenti berputar. "Apa? Mas bercanda kan?" "Aku nggak pernah bercanda soal masa depanku, Rania," potong Arman tajam. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari saku jasnya dan melemparkannya ke meja. "Aku sudah bawa Siska ke dokter kandungan. Hasilnya, dia subur. Sangat subur. Rahimnya bagus, nggak ada kista, nggak ada masalah. Beda sama kamu." Rania menatap amplop itu dengan pandangan kabur. "Jadi, cuma karena itu?" "Cuma," Arman tertawa sinis. "Rania, aku ini laki-laki. Aku butuh penerus. Aku butuh anak laki-laki yang bisa bawa nama keluarga. 5 tahun aku nungguin kamu sabar sama kekeringan kamu. Apa balasannya? Nol. Aku nggak bisa nunggu sampai tua dan mati tanpa keturunan. Cuma gara-gara kasihan sama kamu." Siska menyandarkan kepalanya di bahu Arman, tangannya mengelus dada Arman manja. "Sabar ya sayang. Jangan emosi. Kasihan Mbak Rania. Dia pasti kaget sadar diri kalau dia produk gagal." Darah Rania mendidih, tapi tenaganya seolah disedot habis. "Mas, kita belum pernah cek lab kamu." "Siapa tahu." "Cukup," bentak Arman. "Jangan nyalain aku. Aku ini sehat. Buktinya aku laki-laki normal. Kamu tuh yang bermasalah." Arman menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang menghancurkan segalanya. "Rania, hari ini, detik ini juga, aku jatuhkan talak satu padamu. Mulai besok, aku akan urus surat cerainya ke pengadilan." Air mata Rania tumpah. Bukan air mata histeris, tapi air mata kepedihan yang dalam. Dia tidak memohon, tidak bersujud di kaki Arman. Dia tahu, laki-laki di depannya ini bukan lagi suaminya. Dia hanyalah orang asing yang egois.
Baik, Mas. Jawab Rania lirih, suaranya bergetar namun ada ketegaran di sana. Kalau itu maumu, aku terima. Semoga Mas bahagia dengan pilihan Mas. Rania beranjak ke kamar untuk mengemasi barang-barangnya. Hanya butuh satu koper untuk mengangkut sisa hidupnya selama 5 tahun di rumah itu. Saat Rania menyeret koper keluar menuju pintu depan, Bu Ratna, ibu mertuanya, tiba-tiba muncul dari luar. Rupanya dia sudah tahu rencana ini. Wajahnya berseri-seri melihat Siska, tapi berubah jijik saat melihat Rania. Lo sudah mau pergi? Sindir Bu Ratna. Rania mencium punggung tangan Bu Ratna untuk terakhir kalinya, meski hatinya perih. Rania pamit, Ma. Bukannya mendoakan, Bu Ratna malah menendang koper Rania hingga terguling ke halaman basah yang becek. Pergi sana, teriak Bu Ratna lantang. Dasar wanita pembawa sial. Untung Arman cepat sadar. Kalau enggak, bisa putus keturunan keluarga kita gara-gara rahim gersangmu itu. Bu Ratna beralih memeluk Siska dengan hangat. Duh, ini baru menantu idaman mama, cantik, segar, subur. Enggak kayak yang Ono, layu sebelum berkembang. Arman hanya diam di ambang pintu, melihat mantan istrinya memungut koper yang kotor terkena lumpur. Tidak ada rasa bersalah di matanya. Hanya ada rasa lega seolah baru saja membuang sampah yang membusuk di dalam rumah. Rania berdiri tegak, memandang rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Hujan menyamarkan air matanya. Kalian mungkin membuangku hari ini, batin Rania. Tapi ingatlah Tuhan tidak pernah tidur. Suatu hari nanti, kalian akan mengingat hari ini dengan penyesalan yang tak berujung. Rania berbalik, menyeret kopernya menembus hujan, meninggalkan neraka yang selama ini dia sebut rumah. 3 tahun kemudian, waktu adalah penyembuh terbaik, tapi kesuksesan adalah pembalasan dendam yang paling elegan. Jakarta siang itu terik, namun di dalam gedung perkantoran Rania Interior Design, udara terasa sejuk. Rania berjalan menyusuri koridor kantornya dengan langkah tegap. Tak ada lagi Rania yang bungkuk, tidak ada lagi mata sembab, dan tidak ada lagi gamis lusuh. Rania yang sekarang adalah wanita karier yang mempesona. Blazer navy membalut tubuhnya, wajahnya glowing terawat, dan sorot matanya tajam penuh percaya diri. Hinaan papan triplek dan kebun. Gersang dari mantan mertuanya dulu memang menghancurkan hatinya, tapi sekaligus membakar semangatnya. Rania bekerja gila-gilaan. Ia tumpahkan semua energinya untuk membangun bisnis. Jika ia tidak bisa menjadi Pak, maka ia akan menjadi wanita yang mandiri secara finansial. Bu Rania, ini laporan keuangan bulan ini. Profit kita naik 20%. Lapor asistennya. Rania tersenyum tipis. Bagus, masukkan sebagian ke dana sosial. Untuk panti asuhan kasih bunda, seperti biasa. Meski sukses, ada satu ruang kosong di hati Rania yang sengaja ia kunci rapat-rapat. Ruang bernama cinta. Sejak perceraian itu, Rania menutup diri. Ia merasa dirinya adalah barang cacat. Siapa laki-laki yang mau menikahi wanita mandul? Ia tidak ingin mengecewakan siapapun lagi. Sore harinya, Rania mampir ke rumah sakit pusat. Bukan untuk berobat, melainkan untuk menyalurkan donasi mainan bagi bangsal anak-anak penderita kanker. Di lorong rumah sakit yang sibuk, langkah Rania terhenti. Sebuah bola plastik menggelinding dan menabrak ujung sepatu hak tingginya. Rania memungut bola itu. Di depannya, seorang anak perempuan kecil berkepala plontos berlari kecil menghampirinya, diikuti oleh seorang dokter pria yang tampak kewalahan. Maaf tante, bolanya nakal. Celoteh anak itu lucu. Rania tersenyum, menyerahkan bola itu. Gak apa-apa sayang, hati-hati ya mainnya. Terima kasih Bu. Suara bariton yang berat dan tenang terdengar. Rania mendongak. Di hadapannya berdiri seorang pria dengan jas putih dokter. Namanya tertera di dada, Dr. Adrian SPH. Pria itu tinggi, tegap, dengan wajah teduh yang menenangkan. Matanya menyipit ramah saat tersenyum, tipe wajah yang membuat siapapun merasa aman. Berbeda jauh dengan wajah Arman yang selalu terlihat menuntut. Ah, Dr. Adrian ya. Saya Rania yang mengurus donasi mainan hari ini. Rania mengulurkan tangan profesional. Adrian menyambut uluran tangan itu. Genggamannya hangat dan sopan. Oh, Bu Rania. Masya Allah, terima kasih banyak. Mainan yang Ibu kirim bulan lalu sangat membantu anak-anak di sini. Melupakan sakit mereka sebentar. Sama-sama dok, saya senang bisa berguna. Jawab Rania singkat. Berguna? Adrian menatap Rania lekat, seolah bisa melihat luka lama di balik mata wanita itu. Bu Rania, kehadiran Ibu di sini saja sudah menjadi kebahagiaan buat mereka. Ibu sangat menyukai anak kecil ya? Pertanyaan sederhana itu menusuk ulu hati Rania. Suka sekali dok, jawab Rania getir. Sayangnya,
Saya mungkin hanya ditakdirkan untuk menghibur anak orang lain, bukan memiliki anak sendiri. Adrian menangkap nada kesedihan itu. Dia tidak bertanya lebih lanjut, tidak mendesak. Tuhan punya cara unik membagikan rezeki, Bu. Kata Adrian lembut, ada yang dikasih anak biologis, ada yang dikasih hati seluas. Samudra untuk mencintai ribuan anak yang bukan darah dagingnya. Dan menurut saya, yang kedua itu jauh lebih mulia. Rania tertegun. Selama 5 tahun menikah dengan Arman, belum pernah sekalipun ia mendengar kalimat semenyejukkan itu. Arman selalu bicara soal hasil, soal penerus. Tapi dokter asing ini bicara soal hati. Saya sahung kembali visit pasien, pamit Adrian sopan. Namun sebelum berbalik, ia mengeluarkan kartu namanya. Kalau ibu butuh diskusi soal donasi lagi, atau sekadar butuh teman ngopi untuk melepas penat, pintu ruangan saya selalu terbuka. Saya Adrian, duda anak nol yang kebetulan juga suka kopi pahit. Adrian mengedipkan sebelah matanya jenaka lalu berlalu pergi. Rania berdiri mematung memegang kartu nama itu. Jantungnya, yang ia kira sudah mati rasa sejak ketukan palu perceraian 3 tahun lalu, tiba-tiba berdesir pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rania merasa dilihat sebagai manusia utuh, bukan sebagai rahim yang rusak. 6 bulan berlalu sejak pertemuan pertama di rumah sakit itu. Hubungan Rania dan Adrian mengalir seperti air yang tenang. Tidak ada drama, tidak ada tuntutan, hanya saling mendukung dan menghargai. Malam itu, Adrian mengajak Rania makan, malam di sebuah restoran, private dengan pemandangan lampu kota Jakarta. Suasananya romantis, namun Rania merasakan kegelisahan pada diri Adrian. Pria yang biasanya tenang itu tampak berkeringat dingin dan berkali-kali membetulkan letak dasinya. Setelah hidangan penutup disajikan, Adrian menarik napas panjang. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru merah dari saku jasnya dan meletakkannya di tengah meja. Jantung Rania seakan berhenti. It's a tie oleh pembicaraan ini. Rania, suara Adrian terdengar parau namun mantap. Saya bukan pujangga yang pandai merangkai kata. Saya duda yang pernah merasakan kehilangan, dan kamu janda yang pernah merasakan sakitnya dikhianati. Kita sama-sama punya luka. Adrian menatap mata Rania dalam-dalam. Tapi sejak mengenalmu, saya sadar satu hal. Saya tidak ingin menghabiskan sisa hidup saya sendirian. Saya ingin kamu menjadi pendamping saya, menjadi teman diskusi saya, dan menjadi rumah tempat saya pulang. Rania, maukah kamu menikah dengan saya? Hiening? Pengunjung lain mungkin mengharapkan Rania akan menangis haru dan mengangguk. Iya, tapi tidak. Wajah Rania justru memucat. Tangannya gemetar hebat hingga sendok garpu yang dipegangnya berdenting. Bayangan masa lalu, hinaan mertua, cemoohan Arman, sebutan wanita gersang kembali menghantam kepalanya seperti badai. Rania mendorong kursi ke belakang, berdiri dengan panik. Maaf dok, saya tidak bisa. Rania berbalik hendak pergi, tapi Adrian dengan sigap menahan lengannya. Rania, tunggu, kenapa? Apa sedang melakukan disarahan? Atau kamu belum bisa melupakan mantan suamimu? Bukan. Rania berbalik, air matanya tumpah. Bukan karena Mas Arman, tapi karena Anda, dok. Anda terlalu baik. Anda dokter, Anda terpandang, Anda berhak dapat wanita sempurna. Sempurna, di mata saya kamu sempurna, Ran. Tidak. Jerit Rania tidak peduli lagi pada tatapan orang sekitar. Dokter Adrian, tolong sadar. Saya ini wanita cacat. Saya diceraikan suami saya karena saya mandul. 5 tahun menikah saya tidak bisa hamil. Rahim saya kering. Saya tidak bisa memberi Anda keturunan. Napas Rania tersengal-sengal setelah meneriakkan aib terbesarnya. Ia menunduk, siap mendengar Adrian membatalkan lamarannya dan pergi meninggalkannya, sama seperti yang dilakukan Arman. Namun yang terjadi selanjutnya di luar dugaan. Adrian tidak mundur. Ia justru mendekat meraih kedua tangan Rania yang dingin dan menggenggamnya erat di depan dadanya. Rania tatap saya, pinta Adrian tegas. Rania mengangkat wajahnya yang basah. Dengar baik-baik, kata Adrian, suaranya tenang namun penuh wibawa. Saya melamar Rania, bukan melamar rahim Rania. Mata Rania membelalak. Saya menikahi kamu karena karaktermu, kebaikan hatimu, dan ketegaranmu. Soal anak, itu hak prerogatif Tuhan, Rania. Sebagai dokter, saya tahu medis bisa diusahakan, tapi kalaupun Tuhan tidak menitipkan anak pada kita, itu bukan alasan untuk meninggalkanmu. Adrian tersenyum lembut, menghapus air mata di pipi Rania dengan ibu jarinya. Kita bisa adopsi. Ada ribuan anak di luar sana yang butuh orang tua, atau kita bisa menua berdua saja, keliling dunia, menikmati hidup. Bagi saya punya anak itu bonus,
Tapi punya istri sepertimu, itu anugerah utama. Jadi tolong, jangan hukum diri kamu sendiri atas sesuatu yang bukan salahmu. Pertahanan Rania runtuh seketika, lututnya lemas. Selama ini ia merasa tidak berharga, merasa hanya dinilai dari kemampuannya berproduksi. Tapi malam ini, di hadapan pria ini, ia merasa menjadi manusia seutuhnya. Mas Adrian, Isak Rania kali ini memanggil nama kecilnya. Kom tuh bener-bener ditanggung beratan. Kalau nanti keluarga kamu menuntut, saya kepala keluarga. Jawab Adrian mantap. Tugas saya melindungi istri saya dari tuntutan siapapun, termasuk keluarga saya sendiri. Kamu aman bersama saya, Rania. Malam itu, di bawah cahaya lampu kota yang temaram, Rania mengangguk pelan. Ia menerima cincin itu. Bukan hanya sebagai tanda ikatan cinta, tapi sebagai tanda dimulainya. Hidup baru di mana ia dihargai, bukan karena apa yang bisa ia berikan, tapi karena siapa dirinya. Dan tanpa mereka sadari, takdir sedang tersenyum di atas sana, menyiapkan kejutan besar yang akan membungkam mulut semua orang yang pernah menghina Rania. 1 bulan setelah resepsi pernikahan yang sederhana namun khidmat, hidup bersama Adrian terasa seperti mimpi yang terlalu indah. Tidak ada bentakan di pagi hari, tidak ada sindiran soal cucu, dan tidak ada tekanan. Adrian menepati janjinya. Dia memperlakukan Rania selayaknya ratu. Pagi itu, Rania terbangun dengan perasaan tidak enak. Perutnya bergejolak hebat. Ia berlari ke kamar mandi dan memuntahkan seluruh isi perutnya ke wastafel. Adrian yang sedang menyisir rambut di depan cermin langsung panik. Ia menyusul ke kamar mandi, memijat tengkuk Rania dengan cemas. Sayang, kamu kenapa? Masuk angin atau keracunan makanan semalam? Tanya Adrian khawatir. Rania membasuh wajahnya yang pucat. Nggak tahu, Mas. Rasanya mual banget. Pusing juga. Mungkin aku kecapekan kerja. Kita ke dokter ya, ajak Adrian. Rania menggeleng cepat. Trauma masa lalu membuatnya benci rumah sakit. Nggak usah. Paling cuma maag. Aku minum obat warung aja nanti sembuh. Namun, mual itu tidak hilang. 3 hari berturut-turut, Rania tumbang setiap pagi. Ia tak bisa mencium bau nasi yang baru matang, bau parfum Adrian, bahkan bau sabun mandi. Malam harinya saat mereka sedang duduk santai di ruang TV, Adrian meletakkan sebuah bungkusan kecil di pangkuan Rania. Apa ini? Tanya Rania. Test pack. Jawab Adrian hati-hati. Cobalah sayang. Gejala kamu mirip orang hamil. Wajah Rania berubah tegang. Ia melempar bungkusan itu ke meja seolah benda itu beracun. Mas, jangan mulai. Mas kan tahu aku mandul. Nggak mungkin aku hamil. Aku nggak mau tes-tes lagi. Aku capek lihat garis 1. Aku nggak mau kecewa lagi, Mas. Air mata Rania merebak. Luka lama itu terbuka lagi. Ia takut berharap. Adrian memeluk istrinya erat. Dengar, Ran, kalau hasilnya negatif ya sudah. Kita hadapi sama-sama. Tapi kalau positif dan kamu nggak tahu, kasihan janinnya kalau kamu salah minum obat maag. Cek ya, sekali ini saja. Demi kesehatan kamu. Dengan tangan gemetar, Rania akhirnya menurut. Ia masuk ke kamar mandi dengan langkah berat, seolah menuju tiang gantungan. 5 menit berlalu. Hening. 10 menit berlalu. Masih hening. Adrian mulai cemas. Sayang, Rania, kamu nggak apa-apa di dalam? Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka pelan. Rania berdiri di sana. Wajahnya basah oleh air mata, tubuhnya gemetar hebat, dan tangannya mencengkeram alat tes kehamilan itu kuat-kuat. Adrian jantungnya mencelos. Ia siap menghibur Rania jika hasilnya negatif. Nggak apa-apa, sayang. Sini peluk, Mas. Rania menggeleng, bibirnya bergetar tak mampu bicara. Ia menyodorkan benda kecil itu ke depan wajah Adrian. Adrian melihatnya. Matanya membelalak. 2 garis merah, tebal, jelas, tegas. Ini, Adrian tercekat. Ini positif, Ran. Mustahil. Isak Rania, akhirnya suaranya keluar. Pasti alatnya rusak, Mas. Pasti kedaluarsa. Aku mandul, Mas. 5 tahun aku kosong. Mana mungkin baru sebulan nikah langsung isi. Enggak mungkin. Rania histeris. Ia tidak percaya pada keajaiban karena sudah terlalu lama hidup dalam kutukan. Malam itu juga, Adrian berlari ke apotek 24 jam. Dia memborong 10 merek test pack yang berbeda. Rania mencoba semuanya, satu persatu. Hasilnya konsisten, positif, positif, positif. Keesokan paginya, mereka pergi ke dokter kandungan terbaik di kota itu, rekan sejawat Adrian. Rania berbaring di ranjang periksa dengan tubuh kaku. Saat transduser USG menyentuh perutnya, ia memejamkan mata rapat-rapat, takut dokter akan bilang, maaf Bu, rahim ibu kosong, ini cuma gangguan hormon. Namun suara dokter memecah ketakutan itu.
Wah, selamat ya, Dokter Adrian. Kata dokter itu riang. Lihat di layar, itu kantung janinnya sudah terlihat jelas. Usia kandungan sekitar 6 minggu. Detak jantungnya juga sudah mulai terdengar samar-samar. Rania membuka matanya perlahan. Di layar monitor hitam putih itu ada titik kecil yang berdenyut. Titik kehidupan. Dok, Rania bertanya dengan suara parau. Apa rahim saya bermasalah? Dulu saya dibilang gersang, dibilang kering. Dokter itu mengerutkan kening bingung. Siapa yang bilang begitu? Bu Rania, rahim ibu ini kondisinya prima. Sangat subur. Dinding rahimnya tebal dan siap menampung janin. Tidak ada kista, tidak ada miom, tidak ada sumbatan. Ibu ini tipe wanita yang sangat mudah hamil kok. Kalimat itu menghantam Rania lebih keras daripada hinaan mantan mertuanya dulu. Sangat mudah hamil, gumam Rania tak percaya. Jadi selama 5 tahun itu, ya, Adrian menggenggam tangan Rania erat, matanya berkaca-kaca menatap istrinya. Selama ini bukan kamu yang salah, Rania, bukan kamu. Tangis Rania pecah di ruang periksa. Kali ini bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan pelepasan. Beban seberat gunung yang dipikulnya selama 5 tahun runtuh seketika. Dia tidak mandul, dia tidak cacat, dia wanita sempurna yang bisa menjadi ibu. Tuhan tidak pernah tidur. Dia hanya sedang menyimpan hadiah terbaik. Ini untuk diberikan pada laki-laki yang tepat, yang tahu cara menghargainya. Kabar baik memiliki sayap, tapi kabar buruk memiliki radar. 4 bulan kehamilan Rania berjalan dengan lancar. Perutnya mulai membuncit lucu. Wajahnya semakin berseri karena hormon, kehamilan, dan kasih sayang Adrian yang melimpah. Tidak ada lagi Rania yang kurus kering dan tertekan. Pagi itu hari Minggu yang cerah. Rania sedang menyiram tanaman di halaman depan rumah barunya. Ia mengenakan daster rumahan yang longgar. Tangannya sesekali mengelus perutnya yang sudah terlihat menonjol. Tiba-tiba, sebuah mobil yang sangat ia kenal berhenti mendadak di depan pagar. Jantung Rania berdegup kencang. Itu mobil Bu Ratna, mantan ibu mertuanya. Pintu mobil terbanting keras. Bu Ratna turun dengan wajah merah padam. Matanya langsung terkunci pada perut Rania. Di belakangnya, Arman ikut turun dengan wajah bingung dan cemburu. Bu Ratna menerobos masuk pagar yang kebetulan tidak dikunci. Tanpa babi bu, telunjuknya langsung menuding wajah Rania. Dasar perempuan penipu, teriak Bu Ratna melengking. Tetangga yang lewat sampai menoleh. Rania mundur selangkah, tangannya refleks melindungi perutnya. Mama, Mas Arman, ada apa ini? Nggak usah panggil-panggil saya Mama. Saya Cici, sembur Bu Ratna. Matanya menatap perut Rania dengan tatapan merendahkan. Hebat ya sandiwara kamu. Baru cerai nikah lagi, terus sekarang pura-pura hamil? Biar apa? Biar dikira kamu laku? Biar dikira kamu subur? Ini bukan pura-pura, Ma. Saya benar-benar hamil. Jawab Rania gemetar. Halah, bohong. Bu Ratna maju selangkah, nyaris menyentuh Rania. Mana mungkin kebun gersang bisa tumbuh tanaman? 5 tahun kamu nikah sama anak saya, hasilnya 0. Sekarang baru nikah hitungan bulan, perut udah kayak bola basket. Pasti isinya bantal kan? Atau kamu suntik silikon biar kelihatan hamil? Arman yang berdiri di belakang ibunya menatap Rania dengan pandangan menuduh. Jujur aja, Ran. Kamu nggak perlu segitunya buat bikin aku cemburu. Kita semua tahu kondisi medis kamu. Nggak usah drama pakai perut palsu. Air mata Rania menetes. Rasa sakit dihina selama 5 tahun itu kembali menyergapnya. Kakinya lemas. Ia ingin lari, tapi kakinya terpaku di tanah. Cukup. Satu kata, tenang, rendah, tapi bertenaga. Pintu utama rumah terbuka lebar. Adrian keluar dengan kaos santai, namun auranya setajam pisau bedah. Ia berjalan tegap, langsung berdiri di depan Rania, menjadi tembok penghalang antara istrinya dan para penyerang. Adrian tidak berteriak. Ia menatap Bu Ratna dan Arman dengan tatapan dingin yang mengintimidasi. Siapa yang mengizinkan Anda berteriak di rumah saya dan menghina istri saya? Tanya Adrian datar. Bu Ratna sempat keder melihat postur Adrian yang tinggi besar, tapi mulut pedasnya tak bisa direm. Kamu suaminya ya? Kasihan kamu, Mas. Kamu dibohongi sama perempuan mandul ini. Itu perutnya palsu. Dia cuma mau morotin harta kamu. Adrian tersenyum miring. Senyum yang membuat nyali Arman menciut. Ibu Ratna ya? Adrian melipat tangan di dada. Perkenalkan, saya Adrian. Saya dokter spesialis. Dan saya sendiri yang memeriksa kandungan istri saya. Saya melihat janinnya, saya mendengar detak jantungnya. Anak kami laki-laki, sehat, dan tumbuh di rahim Rania yang sangat subur. Wajah Bu Ratna memucat. Mustahil. Arman bilang dia rusak.
Adrian maju selangkah membuat Bu Ratna mundur ketakutan. Istri saya tidak rusak. Dia sempurna? Tekan Adrian. Justru saya yang bingung. Kalau istri saya terbukti sesubur, ini sampai bisa hamil. Dalam 1 bulan pernikahan, lalu kenapa selama 5 tahun menikah dengan anak ibu dia tidak hamil? Adrian mengalihkan tatapannya pada Arman yang kini berkeringat dingin. Mungkin bukan lahannya yang gersang, Bu, tapi bibitnya yang bermasalah. Pernahkah anak kebanggaan ibu ini diperiksa ke laboratorium? Skakmat. Arman terdiam 1000 bahasa. Wajahnya pias. Sekarang silakan keluar dari pekarangan rumah saya. Usir Adrian tegas tanpa nada kompromi. Kalau saya melihat ibu atau anak, ibu mendekati istri saya lagi dan membuat dia stres sedikit saja. Saya pastikan kalian berurusan dengan hukum. Camkan itu. Bu Ratna gelagapan. Dia menarik tangan Arman kasar. Ayo pulang, Man. Kita nggak butuh dengerin omongan dokter gadungan ini. Pasti mereka sekongkol. Mereka pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan debu dan rasa malu. Tapi Rania tahu, di balik kemarahan Bu Ratna tadi, ada benih keraguan yang mulai tumbuh. Keraguan tentang siapa yang sebenarnya mandul. Sepeninggal mereka, Rania ambruk ke pelukan Adrian, menangis sesenggukan. Aku takut, Mas. Aku takut mereka nyakitin bayi kita. Adrian mengecup pucuk kepala Rania, mengelus punggungnya menenangkan. Sst, tenang sayang, ada Mas di sini. Selama Mas masih bernapas, nggak ada satu orang pun yang boleh menyentuh kalian. Kamu lihat tadi, mereka cuman orang-orang kalah yang panik melihat kamu bahagia. Rania memeluk suaminya erat. Hari ini ia belajar satu hal lagi. Karma tidak selalu datang dalam bentuk petir yang menyambar, tapi bisa datang lewat kebenaran yang perlahan terungkap. Dan bom waktu itu, sebentar lagi akan meledak di rumah Arman. Ruang bersalin RCA Bunda Menteng pecah oleh suara tangisan bayi yang lantang. Suara itu adalah musik terindah yang pernah didengar Rania seumur hidupnya. Air matanya mengalir deras membasahi pipi, bercampur keringat perjuangan melahirkan. Adrian, yang setia mendampingi di sebelahnya dengan mata sembab karena haru, mencium kening Rania berkali-kali. Terima kasih sayang, dia tampan sekali. Hidungnya mancung mirip kamu. Dokter meletakkan bayi laki-laki seberat 3,5 kilo itu di dada. Rania untuk inisiasi menyusui dini. Kulitnya merah, jarinya lengkap, dan dia menangis kuat. Rania memeluk tubuh mungil itu dengan tangan gemetar. Halo nak, ini Bunda. Terima kasih sudah memilih rahim. Bunda yang dulu dibilang rusak ini. Di detik itu, stempel wanita mandul yang melekat di jidat Rania selama 5 tahun resmi luntur, berhenti menjadi gelar paling mulia, Ibu. Sementara itu, di belahan kota lain, suasana neraka sedang terjadi di rumah Arman. 3 tahun sudah Arman menikah dengan Siska, namun rumah itu tetap sepi. Tidak ada tangisan bayi, yang ada hanya teriakan pertengkaran. Kamu tuh yang mandul, teriak Siska sambil melempar tas mewahnya ke sofa. Aku udah cek ke 3 dokter, Mas. Rahimku sehat, saluran telurku paten. Kamu yang gak mau periksa. Jaga mulutmu. Bentak Arman tak mau kalah, egonya sebagai lelaki terusik. Aku ini pernah nikah 5 tahun sama Rania, dia yang bermasalah. Masa sekarang kamu nyalahin aku? Pasti kamu yang sering minum obat diet aneh-aneh. Bu Ratna, yang kini terlihat jauh lebih tua dan kurus, mencoba melerai. Sudah. Siska, kamu sabar sedikit. Arman itu laki-laki, bibitnya pasti kuat. Mungkin belum rezeki gundulmu. Siska sudah hilang hormat. Hari ini juga kita ke dokter andrologi. Mas Arman harus tes sperma. Kalau Mas Arman nggak mau, aku minta cerai sekarang juga. Aku nggak mau tua sia-sia kayak Rania. Terpojok oleh ancaman cerai, Arman akhirnya menyerah. Dengan ego yang masih setinggi langit, dia yakin hasilnya akan normal. 1 jam kemudian, di ruang konsultasi dokter, dokter membaca lembar hasil laboratorium dengan kening berkerut. Suasana hening mencekam. Arman mengetuk-ngetukkan kakinya gelisah, sementara Siska melipat tangan dengan wajah judes. Bagaimana, Dok? Istri saya yang bermasalah, kan? Tanya Arman percaya diri. Dokter melepas kacamatanya, menatap Arman dengan pandangan prihatin. Pak Arman, apakah Bapak pernah menderita gondongan parah saat kecil? Atau pernah cedera di area vital? Arman bingung. Pernah, waktu SD. Kenapa, Dok? Dokter menghela napas. Hasil analisis sperma Bapak menunjukkan kondisi yang disebut azoospermia. Apa itu, bahasa planet mana? Tanya Bu Ratna tidak sabar. Artinya, dokter menjeda kalimatnya, jumlah sperma dalam cairan Bapak adalah 0, kosong, tidak ada sel sperma sama sekali. Bapak mengalami kemandulan permanen.
Rasanya ada petir yang menyambar tepat di kepala Arman. Dokter bohong. Arman tergagap, wajahnya pucat pasi. Tapi Rania, dulu Rania nggak hamil karena dia, bukan karena mantan istri bapak. Potong dokter tegas. Siapapun wanita yang bapak nikahi, mau sesubur apapun, tidak akan bisa hamil secara alami karena bapak tidak memiliki benih untuk membuahi. Hiening, tiba-tiba Siska berdiri dan tertawa. Tawa yang mengerikan. Hahaha, tuh kan? Apa aku bilang? Siska menunjuk muka Arman. Kamu yang mandul, kamu yang kosong, dan selama ini kamu menyalahkan Rania? Kamu ceraikan wanita sebaik dia cuma buat nutupin cacatmu sendiri? Siska meludah ke lantai. Cuy, najis aku punya suami kayak kamu. Besok aku urus surat cerai. Aku masih muda, aku mau cari laki-laki jantan beneran, bukan yang kosong kayak kamu. Siska membanting pintu ruang dokter, pergi begitu saja. Tinggallah Arman yang terduduk lemas seperti mayat hidup, dan Bu Ratna yang tiba-tiba memegangi dadanya. Arman, rintih Bu Ratna, air matanya meleleh. Jadi selama ini Mama mengusir menantu yang tidak bersalah? Mama menghina Rania, padahal anak Mama sendiri yang... Bu Ratna tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Bayangan wajah Rania yang menangis saat diusir keluar rumah, 3 tahun lalu berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Rasa penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat, dan rasanya lebih menyakitkan daripada kematian. Sore harinya, berita itu sampai ke telinga Rania lewat Dita, sepupu Arman yang dulu pernah menyindirnya. Dita menelepon sambil menangis meminta maaf. Mbak Rania, maafin kami sekeluarga ya Mbak, Mas Arman ternyata yang mandul. Sekarang Siska minta cerai, dan Tante Ratna masuk UGD kena serangan jantung karena syok. Rania mendengarkan kabar itu sambil menimang bayinya di teras belakang rumah. Apakah dia senang? Jujur ada rasa lega. Lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Tapi tidak ada rasa ingin sorak-sorai di atas penderitaan mereka. Rania menatap wajah bayinya yang tertidur pulas. Hatinya sudah terlalu penuh dengan kebahagiaan. Hingga tidak ada ruang lagi untuk dendam. Adrian datang membawa 2 cangkir teh hangat, duduk di sebelahnya. Siapa yang telepon? Masa lalu? Jawab Rania sambil tersenyum tenang. Mereka sudah mendapatkan jawaban yang mereka cari selama ini. Adrian mengerti. Dia merangkul bahu istrinya. Dan kita sudah mendapatkan jawaban kita di sini. Rania menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. Dia teringat doa-doanya di malam-malam sepi dulu. Dia pernah bertanya kenapa Tuhan memberinya ujian seberat itu. Kenapa dia harus dihina dan diceraikan? Ternyata Tuhan memisahkan Rania dari Arman bukan untuk menghukumnya, tapi untuk menyelamatkannya. Menyelamatkannya dari pria yang tidak bisa menghargainya dan memberinya jalan bertemu dengan Adrian dan buah hati mereka. Di langit sore yang jingga, Rania berbisik pelan. Terima kasih Mas Arman, terima kasih sudah menceraikanku. Itu adalah hal terbaik yang pernah kamu lakukan untukku.